Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Nurika dari kelas 3E. Saya ingin membahas tentang pengertian pengendalian biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk menggunakan tenaga kerja tersebut. Satu produk tidak akan tercipta tanpa adanya salah satu faktor produksinya. Ada beberapa pembahasan mengenai pengendalian biaya akuntansi tenaga kerja. Yang pertama, mengapa produktivitas dalam perusahaan harus terus ditingkatkan? Produktivitas tenaga kerja merupakan presentasi produk dengan menggunakan tenaga kerja sebagai tolak ukur. Produktivitas merupakan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan seorang pekerja, atau dengan kata lain sebagai efisiensi yang mengubah sumber daya manusia menjadi suatu produk atau jasa. Begitu pentingnya peningkatan produktivitas bagi perusahaan dan perekonomian, sehingga perusahaan terus memicu kegiatan produk mereka untuk memperoleh tingkat produktivitas yang tinggi. Berikut adalah dampak ekonomi dan produktivitas. Yang pertama, apabila produktivitas meningkat, laba bisnis dan pendapatan real pekerja juga meningkat. Yang kedua, peningkatan produktivitas memungkinkan masyarakat untuk memperoleh output yang lebih banyak dan lebih baik dari sumber daya yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Yang ketiga, produktivitas meningkat menyebabkan lebih banyak barang dan jasa tersedia, tetapi keuntungan produktivitas juga dapat menurun. Keempat, jika harga dipertahankan agar tidak naik, maka peningkatan upah harus mencerminkan pengurangan biaya per unit yang disebabkan oleh peningkatan produktivitas. Dan yang kelima, apabila biaya upah, gaji, dan tunjangan meningkat lebih tinggi dari output atau per jam tenaga kerja, maka akan terjadi inflasi, yaitu harga yang tinggi untuk menutup biaya per unit yang lebih tinggi. Pembahasan kedua, haruskah insentif diberikan kepada kerja saat perusahaan mengalami kenaikan produktivitas? Cara menerapkan upaya insentif dengan baik. Yang pertama, seorang pekerja memungkinkan menghasilkan produk atau jasa melebihi hasil yang distandarkan. Yang kedua, memberikan balas jasa yang memadai. Yang ketiga, rencana upah insentif harus dipahami oleh pekerja. Dan yang keempat, membuat suatu standar insentif yang adil. Tujuan rencana upah insentif adalah untuk mendorong produktivitas tenaga kerja untuk menghasilkan produk yang lebih banyak, meningkatkan penghasilan yang lebih besar bagi perusahaan untuk mendapatkan biaya per unit lebih rendah. Jenis-jenis rencana pemberian upah insentif. Yang pertama, rencana unit kerja langsung, yaitu salah satu rencana membayar upah di atas tarif dasar untuk produksi di atas standar. Yang kedua, rencana bonus 100%. Standar tidak dinyatakan dalam uang, melainkan dalam waktu per unit output. Menggunakan suatu harga per unit, digunakan waktu standar yang diperbolehkan untuk menyelesaikan satu unit, dan pekerja dibayar berdasarkan waktu standar dikali tarif per jam jika unit diselesaikan dalam waktu standar atau kurang. Yang ketiga, rencana bonus kelompok, yaitu untuk memberi insentif individual, dimaksudkan untuk mendorong produktivitas pada tarif di atas standar. Yang keempat, rencana insentif organisasi, yaitu semua individu memiliki kepastian untuk memberikan kontribusi yang berharga kepada suatu organisasi. Pembahasan yang ketiga ataupun yang terakhir, akuntansi untuk biaya tenaga kerja dan pengendalian. Dalam akuntansi biaya tenaga kerja ada 3 aktivitas yang harus dilakukan. Poin pertama, mengukur tenaga kerja. Pada industri manufaktur digunakan 2 cara mengukur waktu, yaitu dengan menggunakan kartu kehadiran dan menggunakan kartu tugas kerja.
Poin kedua, mempersiapkan daftar gaji, menentukan besarnya upah masing-masing karyawan, mengurangi segala macam potongan yang berkaitan dengan upah. Jurnalnya yaitu gaji dan upah, utang gaji dan upah, piutang karyawan, asuransi karyawan, dan pajak penghasilan. Poin ketiga, mengalokasikan biaya tenaga kerja. Umumnya, tugas ini dilakukan oleh Departemen Akuntansi karena hal ini menyangkut keseluruhan karyawan, baik bagian produksi maupun non-produksi. Jurnalnya yaitu produksi dalam proses, pengendalian overhead pabrik, beban gaji pemasaran, beban gaji administrasi, dan gaji dan upah. Ada beberapa departemen yang terlibat dalam perhitungan biaya tenaga kerja. Yang pertama, Departemen Personalia. Yang kedua, Departemen Perencanaan Produksi. Yang ketiga, Departemen Pencatatan Waktu. Yang keempat, Departemen Penggajian. Yang kelima, Departemen Biaya. Dalam ketiga pembahasan tersebut memiliki tujuan, yaitu produktivitas perusahaan harus terus dijaga dan ditingkatkan agar perusahaan terus berkembang dan mendapatkan biaya yang lebih kecil sehingga laba yang diperoleh lebih tinggi. Yang kedua, perekonomian insentif untuk karyawan sangatlah penting. Jika karyawan dapat memproduksi barang atau jasa melebihi yang telah distandarkan, hal ini lebih memotivasi karyawan agar bekerja lebih baik lagi. Dan yang ketiga, untuk menerapkan akuntansi biaya tenaga kerja yang lebih baik pada sebuah perusahaan harus disokong oleh dokumen-dokumen atau dicatat dengan akurat. Selain itu, diperlukan koordinasi antar departemen agar akuntansi biaya tenaga kerja perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Sekian dari pembahasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.